Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Zahra Talk bersama saya Maizanatul Salihah dan salah satu musyrifah Pondok Pesantren dari Zara Arifai. Monggo Ustazah mungkin bisa diperkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristiawati Handayani, musyrifah dari Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai Kampus 3. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas nih sedikit tentang pondok pesantren. Ternyata kuliah itu juga bisa sambil mondok ya Ustazah. Kali ini kita akan bahas jauh lebih dalam gimana sih kegiatan pondok pesantren. Nah, kan kita ini posisi lagi kuliah nih Ustazah. Gimana cara bagi waktunya? Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Ustazah. Oke, boleh. Gimana kegiatan dari subuh sampai malam di pondok pesantren itu gimana Ustazah? Ya, jadi kegiatan di Darul Zahra ini dari Senin sampai Sabtu ya. Untuk hari Ahad itu libur dari subuh sampai malam. Kemudian untuk kegiatannya dari subuh sampai ketemu subuh lagi ya. Yang pertama pasti wajib nih jamaah 5 waktu. Kemudian setelah sholat subuh baca wirdul latif. Setelah itu setelah baca wirdul latif setoran Al-Quran. Nah ini dimulai dari start jam 5 lah, kemudian selesai sampai jam 6 atau sampai jam 7. Kemudian setelah setoran bisa melakukan kegiatan pribadi masing-masing, yang kuliah atau nyuci atau dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah asar biasanya dari jam 5 itu baca wirdul latif lagi. Kemudian setelah sholat maghrib baca Rotibul Hadad. Setelah itu setoran sampai Isya atau jam 7:30 mungkin. Tuh. Kemudian boleh melakukan kegiatan pribadi masing-masing. Setelah itu sudah tidur. Oke, Ustazah. Jadi kegiatannya itu fleksibel sama kegiatan kuliah ya Ustazah ya? Ya, betul sekali. Lebih kayak dari pagi sampai jam 6, habis itu bisa melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan masing-masing kan Ustazah. Tadi udah dijelaskan nih kalau ternyata ada setoran hafalan kan Ustazah. Ya. Ada setoran hafalan. Kalau boleh tahu, setoran hafalan itu apakah ada metode khusus ya? Apalagi untuk kita yang mahasiswa gitu. Oke. Kalau dari saya ya, saya itu menggunakan metode dibaca dulu, kemudian dihafalkan. Untuk satu halaman saya bagi 2, jadi dihafalkan per ayat. Kalau sudah hafal baru nambah ayat selanjutnya. Nanti kalau udah dapat setengah halaman baru dilancarkan setelah setengah halaman itu, kemudian mulai menghafalkan ayat selanjutnya sampai kalau sudah selesai setengah halaman terakhir digabung dari ayat yang paling atas sampai ayat paling bawah, kemudian ditutup dibaca 5 kali gitu. Baru nanti kalau sudah lancar halaman yang itu tadi bisa nambah ke halaman selanjutnya. Dan jangan lupa di murojaah. Kira-kira menurut Ustazah efektif nggak Ustazah di santri dari Zahra Arifai sendiri? Kalau menurut saya lumayan efektif ya. Dan yang paling ditekankan lebih sering murojaahnya gitu sih. Ada tips nggak Ustazah buat ngafalin Quran apalagi disambi sama kuliah? Kalau untuk itu ya lebih bisa membagi waktunya antara tugas kuliah, kemudian tugas untuk menghafalkan, setoran gitu. Jadi harus bisa membagi waktu, harus bisa memprioritaskan mana yang penting dan dikurangi kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang penting ya, seperti kebanyakan nongkrong itu kan nanti jadi lebih berkurang fokusnya antara kuliah sama mondoknya gitu. Mungkin lebih difokuskan lagi hafalannya, lebih disemangatkan lagi gitu. Oke, Ustazah. Selain setoran hafalan Quran nih, apakah ada kegiatan lain untuk teman-teman mungkin yang mau mondok tapi masih bingung, masa harus setoran Quran sih gitu, Ustazah? Gimana? Adakah kegiatan lain, Ustazah? Oke.
Ada kegiatan lain selain setoran Al-Quran, ada ngaji kitab. Ngaji kitab itu setiap hari Selasa malam atau malam Rabu, kemudian dan Sabtu pagi. Untuk yang Selasa malam itu kitabnya Nasuihul Ibad. Kemudian untuk yang Sabtu pagi ada yang Takrirotus Sadida, terus ada juga yang Nailur Roja. Beda-beda setiap pondok. Kalau yang Daruzara 1 itu pakai Takrirotus Sadida. Kemudian untuk Daruzara 2 dan Daruzara 3 itu pakai Nailur Roja. Kemudian selain ngaji kitab juga ada muhadoroh setiap malam Jumat. Gitu. Dan setiap Jumat pagi biasanya ada tahsin. Oke, Ustazah. Kalau boleh tahu, tadi kan Ustazah menjelaskan ada kegiatan muhadharah. Muhadharah itu apa sih, Ustazah? Untuk muhadharah itu latihan public speaking, latihan khitobah. Jadi isinya itu ada MC, kemudian latihan baca tahlil, mimpin tahlil, terus ada khitobah. Khitobahnya ada 3, kan Daruz Zahra ada 3 pondok, jadi setiap pondok itu memberikan delegasi masing-masing gitu. Kemudian untuk sistemnya jadi digilir. Setiap minggu digilir antara Daruzara 1, 2, dan 3. Bagian MC, bagian tahlil, bagian khitobah gitu. Dan juga ada salawatnya, banjarinya. Banjarinya itu juga digilir antara Daruzara 1, 2, dan 3. Kemudian setelah muhadharah itu nanti ada evaluasi dari pengasuh pondok, dari Umah dan Buya untuk mengarahkan agar tampilan ke depannya lebih baik lagi gitu. Wah, banyak sekali ya Ustazah ya kegiatannya. Terus di muhadharah itu berarti kita kan juga belajar percaya diri, public speaking. Ternyata apalagi Ustazah tadi bilang ada evaluasi. Itu kan untuk memperbaiki public speaking kita ke depannya gitu ya Ustazah. Selanjutnya waktu liburan ya Ustazah, waktu liburan apakah ada kegiatan yang khusus nih untuk teman-teman Pondok Pesantren Daruz Zahra Arifah? Tentu ada kegiatan khusus untuk santri Daruz Zahra Arifai yang sudah balik ke pondok. Jadi liburan pondok dan liburan kampus itu berbeda. Gitu. Lebih cepat liburan pondoknya. Nah, untuk meminimalisir para santri itu agar tidak kosong kegiatan, jadi pengurus membuat kegiatan diantaranya tahsin setiap hari, setiap jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan itu dibagi per kelompoknya. Ada kelompok ula, wusta, dan ulya gitu. Kemudian nanti di akhir liburan itu ada seminar juga yang diadakan di minggu terakhir. Gitu. Untuk liburan ini seminarnya dari pemateri Ustadz Halimi Zudi. Wah, Masya Allah. Ngomong tentang tahsin, apakah ada monitoring secara khusus itu untuk kegiatan tahsin sendiri? Untuk monitoring khusus tahsin ini ada, jadi setiap kelompoknya kan dibagi tadi dari ula, wusta, dan ulya. Untuk ula, ini fokusnya di makhorijul huruf. Kemudian kelancaran bacaan dan panjang pendek. Untuk kelas wusta, kita fokus di kelancaran, tajwid, dan juga qaraibul Quran. Untuk kelas ulya ini lebih fokus ke hafalan Qurannya, ke kelas tahfidznya. Jadi untuk meningkatkan mbak-mbak santri itu hafalnya biar lebih mantap lagi. Dan semangat menghafalkannya lebih meningkat. Itu sih. Wah, Masya Allah sekali. Ternyata lumayan padat dan bermanfaat sekali kegiatan di Pondok Pesantren Daruz Zahra Arifah ya Ustazah. Oke Ustazah, tadi sudah dijelaskan nih kalau ada kegiatan seminar. Seminar yang akan datang ini narasumbernya siapa Ustazah? Ustadz Halimi Zudi. Masya Allah. Untuk seminar yang kemarin nih Ustazah mengundang siapa dan temanya tentang apa? Untuk seminar sebelumnya kita sudah mengundang Ning Nupis tentang peran perempuan di domestik dan luar rumah. Masya Allah. Untuk seminar selanjutnya nih Ustazah temanya apa?
Ya, untuk seminar yang bersama Ustadz Halimi ini temanya tentang menjadi hafidhah yang berprestasi dan inovatif. Wah, Masya Allah, ternyata banyak sekali ya kegiatan di Pondok Pesantren Darul Zahra Arifai yang tentunya mbak-mbak pondok pesantren juga mampu mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih Ustazah atas waktunya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Nantikan podcast selanjutnya bersama kami, Zahra Talk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.